Oke, selamat pagi Juan, selamat pagi Yel, terima kasih sudah hadir tepat waktu. Saya ingin memulai rapat ini dengan satu prinsip. Hari ini kita duduk sebagai satu tim, tidak ada atasan atau bawahan dalam menyampaikan ide. Saya ingin mendengar kondisi nyata di lapangan, termasuk kritik terhadap manajemen jika memang diperlukan. Selamat pagi Pak, terima kasih atas keterbukaannya. Saya rasa tim ini akan merasa lebih nyaman kalau kita sama satu tim itu menyampaikan pendapatnya satu sama lain ya. Ya, betul Pak. Kadang teman-teman di lapangan juga ingin menyampaikan masukan. Tapi teman-teman kita tuh pada ragu, kah mereka akan didengar? Ya. Dan itu yang mau kita ubah ke depannya. Komunikasi harus dua arah, kalau ada masalah kita selesaikan bersama ya, jangan saling menyalahkan. Nah betul. Ya. Baik, saya mulai dari pertanyaan yang pertama ya. Bagaimana kondisi operasional tambang emas minggu ini secara keseluruhannya? Kalau kita lihat dari datanya kemarin Pak, angka produksi kita tuh masih di berada 92% dari target mingguan. Ya namun ada hambatan di sektor B juga. Alat ekskavator utama tuh mengalami gangguan sistem hidrolik selama hampir 6 jam Pak. 6 jam. 6 jam itu bukan waktu yang sebentar. Jadi, tapi apa dampak ke proses selanjutnya itu? Ya kemarin sih pengangkutan material itu benar-benar tertunda Pak. Terus juga ya tim juga harus nunggu dengan waktu lumayan lama kemarin untuk nunggu orang dari teknisi datang sih Pak. Ya, juga selain itu ya karena kemarin cuacanya agak tidak mendukung, jadi hujannya deras, jalur hauling menjadi licin gitu Pak. Operator dump truck itu harus mengurangi kecepatan demi keselamatan. Itu juga memperlambat kerja tim kita Pak. Oke, terima kasih sudah menyampaikan detailnya. Tapi dari dua faktor ini, menurut kalian mana yang paling mendesak dan prioritas gitu? Jadi itu bakal kita tangani paling pertama. Mungkin kalau menurut saya sih perawatan alat berat sih Pak, karena memang juga kalau kita melihat dalam lapangan mungkin ada 2-3 ekskavator kita tuh udah cukup tua, perlu diservis Pak. Ya, saya setuju. Tapi juga dengan kondisi jalan, kita juga perlu perhatian sih Pak. Kalau tidak segera diperbaiki, resiko kecelakaan mungkin akan terus meningkat ya Pak. Gitu. Oke. Mengapa perawatan alat berat kita tuh bisa tertunda gitu? Apakah ada kendala teknis di lapangan atau ada keputusan dari manajer atau bagian lainnya gitu? Kalau misalkan ini ya Pak, izin nih, jujur ya Pak, jadwal perawatan itu terlalu terbentur sama produksi bulanan tuh sama cukup tinggi Pak. Jadi tuh kita tuh benar-benar nggak ada waktu sama sekali. Jadi kita ngejar target jangka pendek dengan resiko jangka panjang. Ya kurang lebihnya sih kayak gitu Pak. Ya, kalau boleh jujur ya Pak, beberapa operator sudah mengingatkan bahwa terasa tidak stabil beberapa hari sebelumnya Pak. Mungkin begitu jadi kesalahannya Pak. Oke, terima kasih atas kejujurannya ya. Menurut saya hal ini fatal ya. Artinya sebenarnya dari awal itu udah ada pertanda-pertanda ya, sinyal awal yang mungkin belum kita tindak lanjuti secara maksimal gitu. Baik. Ya betul. Sekarang saya mau mendengar solusi dari kita masing-masing aja. Gak harus sempurna, yang penting menurut saya itu realistis dan masuk akal. Gimana? Kalau menurut saya sih pertama ya, karena kita kerja tambang ini kan resikonya sangat tinggi Pak. Jadi kita tuh harus benar-benar mengutamakan keselamatan anggota kita. Jadi kalau menurut saya yang perlu sangat harus ditegaskan itu jadwal perawatan barang-barang kita juga sih Pak, alat-alat. Mau gimana pun kondisinya, kalau misalkan memang alat-alatnya udah nggak layak pakai, itu kita harus bawa ke teknisi lah Pak. Minimal dicek dulu lah. Ya, saya juga mengusulkan itu pembagian shift yang lebih seimbang ya Pak. Jadi beberapa teman bekerja lembur hampir setiap hari minggu ini ya Pak. Bahan itu juga bisa berpengaruh pada fokus mereka Pak. Oke. Gitu. Masukan yang sangat baik ya. Dan benar hal itu, kelelahan itu bakalan merambat ya sebenarnya. Itu bisa menjadi faktor-faktor
penyebab kecelakaan. Kita pasti sama-sama nggak mau hal itu terjadi gitu. Oke. Kami juga udah membuat tim khusus sih Pak buat menangani kayak kasus-kasus seperti ini, kayak hujan gini kan jadi licin. Oke. Menurut saya itu idenya bagus ya dan realistis gitu. Jadi bukan hanya mengandalkan satu divisi saja. Semoga selanjutnya itu bisa dijalankan dengan baik ya. Tapi sekarang saya mau menegaskan satu hal. Apakah ada kejadian berbahaya belakangan ini di tambang kita? Oh iya, waktu itu ada longsoran kecil ya di lereng timur ya Pak. Tidak ada korban sih Pak, tapi cukup mengagetkan ya bagi yang lagi di area sana ya Pak. Oh iya itu yang kemarin itu ya Pak. Itu kemarin sih itu memang benar-benar ngagetin sih karena memang itu karena di lereng itu kan sangat berbahaya ya. Tapi sih kami tadi udah mengutus tim ke sana untuk mengecek, kami juga udah masang pembatas. Jadi menurut laporan tim itu tanahnya itu karena kena hujan terus dia tuh jadi melunak Pak. Oh, oke, baik. Bagus. Langkah yang kamu ambil menurut saya tepat dan itu sesuai yang saya harapkan. Namun lebih baik ke depannya kita perlu sistem deteksi dini yang lebih baik. Jadi kita bisa satu langkah lebih cepat untuk menanggulangi bencana atau hal tidak terduga seperti itu ya ke depannya ya. Iya. Iya Pak, mungkin ide dari saya itu bisa dipasang sensor getaran ya Pak, pasang rutin tambahan di tersebut ya, agar bisa mencegah kejadian yang kayak tadi ya Pak. Oke, itu ide yang bagus. Nanti akan saya pertimbangkan, apalagi itu sesuatu sistem yang gak murah ya, jadi nanti akan dipertimbangkan dari sisi anggaran juga. Oke, selanjutnya kalau kita bahas tentang komunikasi, apakah informasi dari manajemen perusahaan sudah tersampaikan dengan jelas atau ada yang masih ragu ingin bertanya dan ada yang janggal begitu, gimana? Ya sebagian besar sih udah lumayan jelas sih Pak, tapi kadang perubahan jadwal yang tiba-tiba atau mendadak itu tidak langsung bisa terima ya Pak. Oke, baik. Kan biasanya kita mengirim pesan gitu dari grup ya. Mungkin juga dari orang yang mengirim itu si manajer Joko kurang cepat waktu Pak untuk mengirimnya, jadi gitu kadang-kadang telat. Oke. Bagaimana jika kita coba terapin sistem pengumuman berlapis gitu, grup digital, terus kita akan buat papan informasi fisik juga nanti di kantor dan kita rutin ada yang briefing langsung gitu. Ya benar Pak, itu akan sangat membantu ya Pak, terutama bagi yang sedang fokus bekerja dan tidak memegang ponsel Pak. Oke, bagus. Untuk jangka panjang, kira-kira inovasi apa yang bisa meningkatkan produktivitas tambang kita tanpa menambah-nambah risiko yang cukup tinggi lainnya? Ada? Penggunaan sistem pemantauan digital Pak untuk alat berat secara real time. Secara real time. Okay. Ya, kalau ada teknologi baru juga kami perlu pelatihan ya, agar bisa menggunakannya dengan benar, agar tidak ada kesalahan saat memakainya ya. Oke. Ya bagus ya. Jadi menurut saya setiap inovasi harus juga diiringi peningkatan kompetensi tim kita gitu. Tapi sekarang pertanyaan pentingnya, kita harus tentuin target dulu ya. Target kita ke depannya apa gitu, baru kita bisa laksanakan. Jadi apa target produksi bulan ini masih realistis menurut kalian, gimana guys? Masih mungkin tercapai jika kita segera memperbaiki sistem. Ya, kami juga siap bekerja ya Pak, tapi kami berharap itu keselamatan dan safety para karyawan itu pada tetap nomor satu ya Pak. Oh ya betul sekali. Tentu saja saya tegaskan lagi di sini ya, tidak ada target yang lebih penting dari nyawa dan kesehatan tim. Jangan karena kita gila dengan omset dan kejar target sampai mengorbankan nyawa dan keselamatan
itu menurut saya sih nggak banget gitu ya. Iya. Oke, jadi sebelum saya tutup ya, saya ingin masing-masing kalian menyampaikan satu komitmen kalian secara pribadi untuk kedepannya begitu. Ya, saya Juan sebagai pengawas kondisi alat berat berkomitmen untuk meningkatkan pengawasan alat, memperbaiki jadwal perawatan, dan memastikan komunikasi menjadi semakin jelas. Ya, saya sebagai asistennya Juan ya, saya berkomitmen untuk lebih aktif melakukan potensi bahaya ya, dan mendukung itu kita pada kerjanya agar tetap fokus dan aman ya dari bahaya ya. Begitu. Oke, kalau dari saya ini mau untuk membuka ruang diskusi seluas-luasnya dan tidak menutup mata terhadap masukan di lapangan gitu. Jadi jangan ada yang sungkan, jangan ada yang ditutup-tutupi gitu. Dan kalau memang dari saya ada yang kurang srek ke kalian ya, bisa diomongin lah. Saya mau buat kita tuh memiliki diskusi yang terbuka seluas-luasnya gitu ya. Oke. Jadi tambang emas ini bukan hanya tentang hasil produksi. Jadi ini semua tuh tentang kerjasama kita, tanggung jawab kita, dan kekeluargaan kita. Jadi kalau kita bekerja dengan komunikasi yang terbuka dan saling menghargai, saya yakin bukan hanya target yang tercapai, tetapi juga keselamatan, kesejahteraan, dan juga kekeluargaan tim kita terjamin. Ya Pak, kita sih, kalau saya sendiri siap bekerja sama. Ya, kami juga siap menjadi bagian dari bahan yang lebih baik ya Pak. Oke, baik. Segitu aja rapatnya untuk hari ini. Terima kasih atas keterbukaan dan semangat perjuangannya. Kita maju bersama. Sukses untuk kita semua. Respect Pak. Terima kasih Pak. Respect ya. Baik.